Hari ini, suaraku kuperdengarkan kepada engkau, hai anak-anakku. Ketahuilah, sampar, kelaparan, keributan akan terjadi atas seluruh bumi. Kericuhan akan terjadi di mana-mana. Sangat sukar masa yang akan datang. Sangat sulit masa yang akan datang. Kapankah engkau menyadari segala apa yang ada di hadapan? Mana Sorgawi? Tuhan berfirman atas Sulawesi, sampaikanlah firman-Ku. Akulah yang memberitahukan segala yang akan terjadi. Sesungguhnya aku Tuhan berfirman atas bangsa ini, di mana aku Tuhan telah menunggu begitu lama akan pertobatan bangsa ini. Aku Tuhan berfirman, akan tetapi masih banyak yang menjauh dariku. Aku Tuhan selalu menyerukan pertobatan atas bangsa ini, tetapi mereka sering sekali mengabaikan firman-Ku. Aku telah menunggu begitu lama, tetapi mereka tidak menghiraukan aku. Wadidiin hal hasna, mereka terhilang, tersesat. Mereka mengabaikan seruan-Ku. Masihkah aku menemukan hati yang begitu mengasihi-Ku atas bangsa ini? Masihkah aku akan melihat kota ini memuliakan aku dengan segenap hatinya? Masihkah aku akan melihat kota ini dengan kesungguhan? Mereka datang menghampiri tahta, hadirat. Masihkah ada hati yang mengasihi sepenuh hati? Aku menantikan anak-anakku. Berulang kali aku menghampiri mereka. Aku menghampirimu, hai anak-anakku yang aku kasihi. Jangan jauh daripadaku. Jangan pergi. Mengapakah engkau menjauh? Engkau akan terhilang, tersesat oleh arus dunia ini yang akan menyesatkanmu, yang akan menyeretmu keluar daripada perkenananku. Ketahuilah, besar kemurkaan atas kota ini. Oleh kedegilan, ketegar tengkukan, namun aku masih menantikan doamu. Aku masih menantikan kehidupan yang mengandalkan aku sebagai Tuhan. Aku mengasihimu. Maka dengarkanlah hari ini, suaraku kuperdengarkan kepada engkau, hai anak-anakku. Ketahuilah, sampar, kelaparan, keributan akan terjadi atas seluruh bumi. Kericuhan akan terjadi di mana-mana.
sangat sukar masa yang akan datang. Sangat sulit masa yang akan datang. Kapankah engkau menyadari segala apa yang ada di hadapanmu? Kasih yang masih diamlah di dalam bumi menyatukanmu denganku. Akan tetapi ketahuilah, terjadilah masa yang sukar. Kasih semakin dingin. Yang tidak ku kehendaki. Aku tidak mengkehendaki kebinasaan atas umatku. Maka sungguh aku datang menghampiri setiap engkau, membawa engkau kembali ke dalam kerajaanku, melepaskan engkau dari kesukaran yang akan datang melanda bumi ini. Maka hai anak-anakku, dengarkanlah. Janganlah biarkan kesukaran itu menghampiri engkau. Masuklah dalam hadiratku. Kasihku begitu besar akan engkau. Barang siapa ku kasih, dia akan kutegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masa kesukaran itu sudah di depan mata, sudah di hadapanmu. Harinya sudah tidak akan lama lagi. Bawalah jiwa-jiwa kepadaku. Bawalah jiwa-jiwa menyembah, memuji kebesaran di dalam namaku. Aku Tuhan memberkati engkau. Melimpah kasihku bagi engkau yang memuji dan memuliakan namaku. Diberkatilah engkau yang mendengarkan segala apa yang telah aku sampaikan bagi engkau hari ini. Percayalah, kekuatan yang baru kutaruhkan bagi engkau yang selalu setia melakukan segala firman. Berjuanglah, bertahan. Husana yadahuna hanhal hasan. Haleluya, bersaksi. Terima kasih Tuhan. Hodina haka inhal hasari inhal. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh kita telah mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Dia masih menyatakan suaranya yang diperdengarkan bagi kita. Siapapun yang Tuhan pakai, semua hanyalah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, mari saudara terkasih, kita berdoa atas seluruh wilayah Sulawesi. Oh, glory, 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 Hosana. Sembah sujud kami di hadapan-Mu, Bapa yang berkuasa, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Sungguh Bapa, kami tahu segala isi hati-Mu. Kami telah mendengar segala isi hati-Mu, duka-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami akan segala kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa kami Bapa. Ampuni kami Tuhan di dalam kurang kepedulian hati kami kepadamu Bapa.
Ampuni kami yang tidak menghiraukan segala seruan. Kami berdoa untuk Sulawesi Bapa. Biarlah wilayah ini Tuhan, jiwa-jiwa di dalamnya semakin Engkau bawa untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Seluruh Sulawesi Tuhan yang mendengarkan semuanya ini semakin datang kepadamu untuk menyenangkan hatimu Bapa. Engkau ampuni, Engkau ampuni Tuhan segala anak-anak-Mu yang telah melukai hatimu. Engkau selamatkan Tuhan anak-anak-Mu dari segala kesusahan, dari segala kesesakan. Jangan biarkan wilayah ini Tuhan dirampas Tuhan. Namun biarlah wilayah ini Tuhan tempat anak-anak-Mu berdiam di dalam hadirat-Mu. Namun kehendak-Mu lah yang jadi Bapakku. Ampuni umat-Mu Tuhan. Jangan Tuhan biarkan karena kedegilan hati mereka tanah ini pun dirampas Bapa. Tolong Tuhan anak-anak-Mu, jauhkan dari segala bencana-bencana. Ini hanyalah doa dan permohonan kami Bapa. Kami hanya memohon kepadamu, namun Engkaulah yang berkehendak, kehendak-Mu lah yang jadi. Selamatkan jiwa-jiwa. Semakin Kau taruhkan hati yang benar-benar jujur di hadapan-Mu Bapa, di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Langkah hamba yang akan Engkau tuntun untuk keliling Sulawesi Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah di dalam setiap langkah ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan semakin datang kepadamu sebagai peringatan jikalau sesungguhnya Tuhan telah berfirman atas bangsa ini, supaya semakin banyak jiwa yang semakin bertekuk lutut di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya Engkau di tempat yang maha tinggi. Glory, haleluya, glory, hosana. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh kami berdoa atas bangsa ini. Haleluya, haleluya, glory, hosana, haleluya, amin. Hodinahan halah hasanah, sampaikanlah segala kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Sebelum ibadah malam, ya masih sekitar siang atau sore lah, sebelum jam 3. Saya bilang sama Tuhan, memang dari pagi belum ada topik yang Tuhan berikan untuk topik ibadah kita malam ini ya. Tetapi Tuhan sampaikan berdoalah untuk Sulawesi ya. Tadi Tuhan, puji Tuhan ya, Dia memperdengarkan suaranya bagi kita supaya kita mengetahui apa sih sebenarnya ya. Saya sendiri bertanya-tanya, kenapa sih kok jauh banget Tuhan membawa sampai ke Sulawesi, keliling lagi. Kan aturannya bisa perwakilan dong. Ya, Sulawesi cukuplah Manado aja atau Sulawesi Tenggara aja, satu aja gitu. Tetapi Tuhan katakan untuk menginjakkan kaki di seluruh wilayah Sulawesi. Wow. Ya. Nah, ini seluruh loh. Dari keempat penjuru ini sama tengah-tengahnya lagi, ya kan? Nah, ada apa sebenarnya? Tahun 2019 Tuhan telah menghantarkan aku juga ke Sulawesi ya, dan menyampaikan juga apa yang menjadi isi hati Tuhan ya. 2019 ke sekarang berapa tahun? Hampir 4 tahun. Ini 2023 kan. Wow, nggak terasa ya. Udah hampir 4 tahun ya. Dan tidak 1-2 orang yang mendengarkan kebenaran ya, bahkan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi luar biasa kasih Tuhan ya.
Tuhan masih menahan tangannya atas wilayah ini. Ya. Yang sesungguhnya penglihatan-penglihatan besar Tuhan telah berikan. Bahkan tidak hanya kepada satu dua orang saja, banyak. Ya. Banyak orang yang telah diberikan nubuatan atas Sulawesi. Tanda-tanda pun sebenarnya sudah diberikan. Ya. Saya ingat beberapa tahun lalu, tahun berapa itu kejadian Palu ya. Di situ bahkan 2 minggu sebelum ya, saya bersaksi itu di gereja. Bahkan saya bersaksi juga di sosial media ya. Saya katakan, Tuhan berfirman, Sulawesi bertobatlah. Karena akan ada hempasan air yang begitu besar atas wilayah ini. Ya. Nah, jadi 2 minggu sebelum semakin nyata Tuhan katakan itu akan terjadi, gitu ya. Nah, akhirnya terjadi di mana? Palu. Ya, bukan saya senang dengan itu. Bahkan di situ saya meratap, ya Tuhan, mengapa harus terjadi? Ya. Karena saya nggak tahan melihat mayat-mayat ya. Nah, tetapi sesungguhnya semua itu hanya teguran untuk menyadarkan kita ya. Sesungguhnya kalau ada kematian, ada kebangkitan. Namun melalui apa yang terjadi di Palu, Tuhan tetap masih belum menemukan. Bukan berarti nggak ada satu orang, pasti ada ya. Tuhan masih sulit menemukan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh ya, untuk menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran. Nggak cukup hanya itu ya. Tahun 2019 sepulang dari Sulawesi atau sebelum sepulang ya, saya juga sudah menyampaikan kepada saudara-saudara yang ada di sana ya, Manado tolong berdoa, seluruh Sulawesi tolong berdoa sebagai tanda nanti pulang ada kejadian lagi. Benar, itu banjir besar yang melanda Sulawesi apa itu ya, tetap masih terjadi ya. Dan bukan hanya 1, 2, 3 kali. Bahkan saya ingat tahun berapa lagi itu ya, saya lupa. Ada seorang yang mengatakan ya, yang pada akhirnya dia menghujat lah ya, tidak mengatakan kalau itu hanya menakut-nakuti lah atau bagaimana lah, ini sesat lah segala macam ya. Sampai saya katakan bahkan di depan matamu nanti akan terjadi ya. Sebenarnya bukan mengancam. Apa yang terjadi? Gak berapa lama di dalam penghujatannya, gempa, rumahnya pun habis roboh. Saya melihat. Kenapa saya katakan saya tahu ya, karena dipostingnya pula di sosial media ya. Saya ingat waktu saya berkata jangan menganggap rendah nubuatan, jangan menganggap rendah ya, kamu sesat segala macam dibilangin ya. Dan saat itu ya, mungkin itu perkataan yang keluar daripada kuasa Tuhan ya. Langsung saya katakan, kenapa engkau begitu tegar tengkuk? Kenapa engkau menganggap sepele? Kenapa engkau menghina nubuatan? Yang seharusnya bukannya menghina, bukannya menghujat atau mencela orang yang dipakai Tuhan untuk bernubuat, tetapi melipat tangan dan berdoa agar itu tidak menimpa. Nah akhirnya saat itu terucap dari mulut saya, bahkan di depan matamu pun itu nanti akan kau lihat. Roboh rumahnya. Di sini saya meminta kepada kita semua, jangan menganggap rendah nubuatan. Nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti. Banyak orang mengatakan ya, Ibu Henis itu orang itu atau yang lain, karena banyak juga bukan hanya saya ya. Itu menakut-nakuti seperti itu ya. Kami bukan menakut-nakuti, apa untungnya bagi kami? Ya. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan segala nubuat bukanlah menakut-nakuti. Tetapi sesungguhnya nubuat diberikan untuk apa? Membangun jemaat.
Karena kalau nubuatan sudah diberikan, otomatis apa yang harus kita lakukan? Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya. Membangun hubungan bersama Tuhan. Agar semuanya itu dihalaukan, dilalukan. Ya, jangan sepele. Jangan menganggap rendah nubuatan. Lihat buah dari orang-orang yang Tuhan pakai itu. Ya. Karena banyak orang yang mengatakan, nah itu sesat itu, si A, si B, si C. Karena apa? Menyampaikan sesuatu yang besar terjadi atas ini, sesuatu yang besar terjadi atas kota ini ya. Jadi dibilang menakut-nakuti. Ingat, nubuatan itu tujuannya adalah untuk membangun. Membangun apa? Membangun jemaat. Ya, sekalipun bencana yang akan dikatakan, ya. Tetapi bagi orang yang berpengertian, bagi orang yang benar-benar mengenal pribadi Tuhan, maka nubuat itu akan membangun imannya, akan membangun persekutuannya, akan membangun pertumbuhannya di dalam Tuhan, akan membangun hatinya untuk semakin datang kepada Tuhan. Ya. Banyak sebenarnya seperti ini. Jujur saya tidak mengharapkan ya nubuatan yang Tuhan berikan itu terjadi. Ya. Banyak sekali. Saya selalu berdoa sebenarnya melipat tangan. Walau mulut ini yang dipakai menyampaikan, tapi saya mendoakan Tuhan janganlah terjadi. Ya. Pernah lagi tahun 2000 berapa itu? 2017 atau 18 itu di Samosir atau di mana itu ya. Ada seorang, karena saat itu saya menyampaikan tentang Samosir. Jadi Samosir juga jangan merasa di zona nyaman. Ya, Toba, Samosir ya. Nah, jadi kalau satu contoh itu belum terjadi, jangan kita katakan nubuatannya nggak terjadi. Ya, siapa yang bisa mengetahui waktunya? Ya, nggak ada yang tahu waktu nubuatan itu digenapi kapan. Yang sesungguhnya kita berdoa jangan tergenapi. Ya, tetapi jangan di saat satu contoh saya, janganlah dulu saya ada hamba Tuhan gitulah ya, menyampaikan nubuatan Tuhan. Akan terjadi bencana wilayah atas Manado. Nah, kalau satu contoh dilihat belum terjadi, nggak ada, nubuatannya palsu katanya. Hello, ya. Bahkan ada kalanya para penubuat bahkan di dalam kitab suci juga mereka udah mati, nubuatannya tergenapi. Yesaya saja bernubuat akan Tuhan Yahusua berapa ratus tahun itu, sekitar 300-400 tahun lah, baru terjadi kan? Apa dia masih hidup? Tidak. Ya. Ada satu nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Ya. Itu Ellen G. White. Ya, jangan karena saya sebutkan nama itu saudara langsung katakan ibu orang Advent ya. Gitu. Nggak ada kita bicara organisasi di sini. Ya. Yang kita bicarakan di sini adalah firman Tuhan. Ya, kita tidak pandang dari gereja mana. Jadi saya pernah tahu ada nubuatannya yang terjadi bahkan di tahun-tahun ini, ya, itu tentang Sunday Law. Itu udah 200 tahun silam, si penubuat sudah mati. Nah, Sunday Law itu apa? Peribadatan yang disepakati yang jatuhnya kepada hari Minggu. Nah, memang sudah banyak orang beribadah hari Minggu ya, tetapi nanti akan ada satu hari peribadatan semuanya, dan itu sudah disahkan ya tahun berapa, sekitar 2020-an itu. Nah, cuman belum penerapan keseluruhan. Jadi kalau nubuatan itu belum terjadi, bukan berarti nubuatannya tidak benar, tapi ada kalanya belum terjadi, ada kalanya karena doa-doa kita juga itu tidak digenapi, apalagi tentang bencana-bencana ya. Siapa sih yang mau ya bencana-bencana itu terjadi? Saya sendiri itu kalau sudah ada terjadi seperti di Lampung, di Banten, itu pun sebulan saya menyerukan berdoa Lampung, Banten, ya, semua yang ada di sekitar Selat Sunda berdoa. Itu sampai saya dibilangin, oh ini dukun, ini apa segala macam. Terjadi juga, ya mungkin mereka mengabaikan. Bukannya bersungguh-sungguh, Tuhan tolong kami, selamatkan kami. Ya, Lombok juga seperti itu. Jadi sudah banyak sebenarnya yang Tuhan menyerukan ya
tentang nubuatan. Apalagi Lombok itu kemarin, nyata sekali sebenarnya itu ya. Yang akhirnya kita berdoa. Saya tidak tahu orang yang sama-sama berdoa dengan saya hari itu masih hidupkah beliau atau tidak, karena udah tua banget ya. Karena sebelum kejadian Lombok, saya minta kepada mereka, tolong kumpulkan hamba-hamba Tuhan di Lombok untuk menaikkan pujian penyembahan. Enggak dikumpulkan juga. Saya sampaikan kepada pendoa. Pertama terjadi banjir bandang. Bu, terjadi banjir bandang gimana? Ibu udah serukan enggak? Enggak. Sudah kumpulkan. Karena bukan hanya itu. Ya. Tuhan memperlihatkan gedung-gedung yang roboh. Bahkan itu hampir keseluruhan. Saya bilang. Tetap juga disepelekan. Saya sampaikan kepada 2, 3, 4 orang itu di Lombok. Mungkin segan menyampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan ya. Padahal mereka pendoa-pendoa. Ya. Padahal simpel pesan Tuhan. Hanya untuk menaikkan puji-pujian di setiap gedung-gedung ya, setiap wilayah-wilayah yang ada di kota itu. Akhirnya terjadilah ya gempa. Nah, hari pertama kedua tak keberapa itu, akhirnya saya ditelepon oleh seorang ibu. Bu, kami mau nanya apakah ada pesan Tuhan atas Lombok? Ada, saya bilang. Bisa enggak Bu, kami tahu? Bisa. Apa itu Bu? Karena kami masih meminta topangan doa. Ini getaran 10-20 kali satu hari. Ya. Nah, jadi saya katakan kumpulkanlah. Mau 2-3 orang hamba Tuhan kumpulkan. Kita akan berdoa. Puji Tuhan dikumpulkan. Saya tidak tahu berapa orang, tapi mereka agak banyak. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, udah agak tua, suaranya udah rentah. Ya, salam Bu, udah gitu dia. Salam, saya bilang. Masih bilang salam saja, ibu ini pun kepenuhan. Puji Tuhan, ya. Dia langsung katakan, Bu, ibu Tuhan pakai. Kami mau mendengarkan apa seruan Tuhan. Saat itu kuasa ilahi meliputi. Dan Tuhan pun berfirman, hanya apa? Penyembahan. Naikkan penyembahan di gedung-gedung, di kota-kota, ya, di semua wilayah. Dan sampaikan kepada seluruh wilayahmu untuk tidak menyembah apa saat itu dibilangnya. Ada dewa-dewa lah yang disembah kayaknya. Ya, itu aja pesannya. Ibu ini pun langsung kepenuhan, ya, dan dia katakan, benar sekali Bu. Dia sambil menangis. Ibu ini pun menyampaikan kalau hal ini sudah dia sampaikan sebelumnya. Tetapi waktu dia sampaikan kepada para hamba Tuhan di sana, para hamba Tuhan hanya mengatakan kita baca firman aja. Karena ini udah akhir zaman, nanti firman ini akan hilang, lenyap katanya. Sementara ibu ini mengajak untuk memperkuat penyembahan. Nah, dia menangis. Puji Tuhan dari hari itu. Dan mereka yang nelfonnya, saya tidak tahu ya siapa mereka. Yang penting kan nomor ini kan selalu aktif dari dulu. Karena nomor ini sudah sangat banyak yang di sana ya. Nah, dan mereka pun telepon ya. Dari malam itu guncangan itu tidak ada lagi ya. Jadi Tuhan itu kan gampang dibujuk. Kita aja yang susah sekali datang membujuk Tuhan ya. Nah, jadi mari berdoa. Ini katanya BKN kebetulan hari ini tema khusus Sulawesi. Hari ulang tahun Sulawesi Utara ke-59. Ya. Nah, ulang tahun Sulawesi ini. Pas pula temanya untuk Sulawesi. Ditembak juga apa? Sulawesi Utara ini. Ya. Manado. Ya. Semakin berseru. Jangan lakukan kejijikan-kejijikan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan menemukan banyak perjinahan-perjinahan yang terjadi di bangsa ini. Bukan hanya Manado ya. Seluruh Sulawesi.
Ya. Banyak kejahatan-kejahatan. Penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Ya. Bahkan aliran-aliran yang bukan kepada Tuhan. Padahal Manado, Sulawesi kota doa ya. Yang seharusnya harus bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Mematahkan segala keinginan-keinginan. Ya. Mematahkan segala kekerasan hati, kedegilan hati. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan semata-mata untuk berkat. Bukan semata-mata untuk mujizat. Hai Sulawesi, dengarkan itu. Ya. Ritual-ritual yang dilakukan baik kepada nenek moyang. Hancurkan semuanya itu. Segala adat istiadat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hancurkan semuanya itu. Jangan menimbun murka Tuhan atas bangsamu. Ya. Jadi tadi Tuhan memberikan Yehezkiel, baca ini, katanya, sampaikanlah. Apa yang saya baca? Yehezkiel pasal yang kedua dan ketiga, ditandai ayatnya. Ya, saya bacakan kepada saudara tentang pengutusan kepada Sulawesi. Ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Jadi Sulawesi adalah orang Israel. Dan bukan hanya Sulawesi, kita adalah Israel di hadapan Tuhan. Asli Israel itu apa? Bangsa yang telah dibawa keluar dari perbudakan, ya. Itu arti daripada Israel, ya. Nah, kenapa ini sangat tertuju kepada Sulawesi? Ke Batak juga iya. Sulawesi dan Batak ini seperti kakak beradik ini. Ya. Nah, ini keturunan bangsa Israel yang terhilang ini. Jadi tolonglah Batak dan Sulawesi, ya. Ini sebenarnya kakak adik kandung ini, dari segala karakter, dari cara hidup semuanya, ya. Sebenarnya bangsa pilihan. Ya. Karena itulah Tuhan begitu keras menegur kita. Nah, jadi dengarkan itu. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, kata Tuhan. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Jadi perkataan ini sampai hari ini juga, ya. Jadi bangsa ini, mau Batak, mau Sulawesi, ya, masih memberontak, masih mendurhaka kepada Tuhan, ya. Bahkan dari nenek moyang kita masih banyak kita yang mendurhaka di hadapan Tuhan. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Nah, jadi Tuhan berfirman kepada bangsa ini yang keras kepala, tegar tengkuk, ya. Tuhan mengutus saya juga, ya. Dan firman ini Tuhan telah pernah sampaikan kepada saya waktu pengutusan di tanah Batak, ya. Nah, jadi saya lanjut lagi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel, temuilah kaum yang ada di Sulawesi, ya. Dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Jadi saya siap menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan kepada saudara, ya. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah,
yang engkau tidak mengerti bahasanya. Jadi Tuhan tidak mengutus Yehezkiel, Tuhan juga tidak mengutus saya ke bangsa yang tidak saya mengerti bahasanya, ya, ke luar negeri. Saya nggak mengerti bahasa mereka, ya. Nah, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau, ya. Nah, di sini tadi saya tertawa. Tertawanya di mana? Hal ini sebenarnya banyak terjadi. Kalau ada satu contoh, orang dari luar negeri datang kepada kita, sekalipun kecil penyampaian mereka, kita antusias menerimanya, ya kan? Tapi coba kalau dari bangsa kita sendiri, kita sepelekan, ya. Nah, demikian juga sekiranya kita pergi ke luar negeri, ya. Nah, mereka pun akan antusias untuk menerima. Saya pernah bilang sama anak saya, Manuel, tahu nggak? Kurasa kalau ke Afrika aku sekarang, mereka itu akan banyak berduin-duin karena kebanyakan orang di sana apa? Mencari mujizat, ya kan? Nah, yang kesetanan apa ya? Nah, saya berani katakan itu karena apa? Ya karena memang kalau kita dipenuhi kuasa ilahi kan, segala setan-setan kan akan ditaklukkan kan gitu, ya. Nah, karena memang di sana orang antusias dengan yang katanya hamba Tuhan, ya. Kemudian apalagi firman Tuhan, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Keren ya firman Tuhan ini, ya. Nah, jadi bahkan Tuhan mengutus ke bangsa yang menolak, ya, bukan ke bangsa yang menerima. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Aduh, janganlah ini firman-Nya kepada kita, ya. Tetapi ini Tuhan sampaikan, karena ini tadi diberikan Yehezkiel pasal 2:3, baca keseluruhan katanya. Ini apa ini Tuhan? Itulah pengutusanmu, ya. Nah, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu. Tahu kan membajakan? Nah, baja itu besi yang kuat, ya. Jadi menguatkan semangat. Jadi artinya sekalipun ditolak nantinya. Jadi kalaupun saudara nanti di Sulawesi menolak saya, Tuhan membajakan semangat saya tetap, ya. Dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya. Jadi saya tidak akan takut menghadapi saudara-saudara yang ada di tanah Sulawesi untuk menyerukan apa kata Tuhan, ya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Jadi ini kan teman sebangsa, ya. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah begini. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Elohim, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Keras banget, ya. Ya, sebab mereka kaum pemberontak katanya. Tetapi bagi wilayah lain jangan merasa bangga dulu. Sesungguhnya firman ini Tuhan berikan kepada kita semua. Karena kepada setiap pengutusan Tuhan selalu memberikan ayat ini kepada saya. Pengutusan ke Tanah Batak, pengutusan kemana-mana, Tuhan selalu memberikan ini. Karena apa? Tuhan melihat kita keturunan Israel, ya. Ketegar tengkukan itu masih ada, kecongkakan itu masih ada, kedegilan hati itu masih ada, penyembah berhala itu masih ada, ya. Jadi dari zaman nenek moyang kita, mereka memberontak, itu pemberontakan itu pun masih ada sampai sekarang, bahkan sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, pun masih banyak kita yang memberontak di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi mari kita bersatu hati, kita berjuang, ya.
Supaya apa? Supaya perkataan ini Tuhan tidak tujukan kepada kita tegar tengkuk, keras hati, apalagi pemberontak. Nah, jadi banyak ini gelar-gelarnya dikatakan ya. Itu aja yang bisa saya bacakan ya. Tegar tengkuk, keras hati, kaum pemberontak. Nah, ngeri ya. Keras banget teguran-teguran ini ya. Nah, jadi jangan biarkan murka Tuhan nyata atas bangsa kita. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan, penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud.
Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel.
Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mana Sorgawi.